Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya, Tude Maha. Nah, di video kali ini kita bakal bahas anti-gravity. Yang mana waktu 3 hari kemarin kayaknya, itu Google itu launching anti-gravity 2.0 yang banyak update di sana. Nah, sekarang anti-gravity sekarang dipecah jadi anti-gravity, terus jadi anti-gravity IDE, anti-gravity CLI, dan juga anti-gravity SDK. Yang mungkin bakal ngebingungin buat kita. Dan mungkin teman-teman yang belum update ataupun udah update tapi bingung, sekarang kita bakal bareng-bareng aja, biar nanti kita nggak bingung kenapa banyak yang berubah di anti-gravity. Oke, langsung kita tunjukin. Sekarang saya bakal pindah dulu. Oke, saya udah di anti-gravity. Nah, anti-gravity kalau belum diupdate atau masih versi pertama, itu kayak gini. Kayak VS Code, karena dia merupakan forknya VS Code. Nah, sekarang saya bakal tunjukin kalau kita update si anti-gravity. Nah, di sini ada suruhan buat ngupdate. Nah, sekarang saya bakal update. Tunggu sebentar. Nah, dia masih loading. Dan jadi kayak gini. Anti-gravity kita berubah banget. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ngupdate nanti, itu bakal ditunjukin buat next-nextnya, buat setupnya. Terus, ada juga buat pilihan keep nggak IDE lamanya atau anti-gravity IDE. Itu bisa kita keep, bisa kita hapus kayak gitu. Nah, tapi secara umum itu bakal kayak gini bentuknya. Bukan code editor lagi. Ini lebih ke tempat kita ngechat kayak di ChatGPT atau Claude atau yang lainnya. Itu bener-bener mirip. Nggak ada code editor, lain sebagainya. Ini konsepnya itu adalah vibe coding first. Yang bisa teman-teman lihat, nggak ada hal lain. Kalau misalkan saya buka nih, salah satu historinya, itu nggak ada code editor sama sekali. Cuma ada overview, terus reviewnya, nggak ada tempat kita ngoding, kayak gitu. Nah, jangan panik, aman aja. Sekarang bisa kita close aja si anti-gravity ini. Nah, coba teman-teman cari aja yang namanya anti-gravity IDE. Nah, nggak ada, itu saya nggak punya anti-gravity IDE. Itu udah hilang. Nah, jangan panik, teman-teman. Santai aja, kita tinggal download si anti-gravity IDE. Caranya, tinggal kita masuk ke anti-gravity IDE. Kita search di Google si anti-gravity IDE, terus kita pilih yang pertama. Nah, inilah anti-gravity yang kita tahu selama ini. Sekarang kita download. Terus, sesuai dengan OS-nya teman-teman, kalau pakai Mac, silahkan pilih yang Mac. Kalau pakai Windows, pilih yang Windows. Atau pakai Linux, silahkan dipilih juga. Saya bakal pilih yang Mac. Ini tunggu aja downloadnya, kurang lebih sekian ratus MB. Nah, ini udah selesai downloadnya. Teman-teman tinggal install aja kayak biasa. Kalau misalkan pakai Mac, silakan install sesuai dengan OS-nya. Kalau pakai Windows, Linux, lain sebagainya, silakan diinstal. Ini saya lagi install si anti-gravity. Ini bisa kita close aja browsernya. Nah, udah selesai. Tinggal kita close. Dan sekarang anti-gravity kita balik kayak sebelumnya. Kita bisa ketik di sini ada anti-gravity IDE. Anti-gravity. Nah, udah ada IDE-nya. Kita klik aja. Oke, di open. Dia bakal anti-gravity kayak punya kita sebelumnya. Ini saya udah login juga. Kayak gini. Udah. Dia kayak sebelumnya. Kalau disuruh setup, tinggal next aja sesuai dengan preferensi teman-teman. Kalau misalkan udah, bentuknya bakal kayak gini. Sama banget kayak anti-gravity yang udah kita kenal. Cuma, minusnya adalah extension kita tidak di-load dari yang lama. Ini sebenarnya ngeselin, karena saya udah login pakai akun saya, tapi dia nggak nge-load extension yang saya punya sebelumnya. Sehingga kita harus install ekstensi lagi dari awal, terus kita setup lagi anti-gravity-nya. Terus, yang kedua, kalau teman-teman bisa buka project pakai anti-gravity di terminal, sekarang udah beda. Oke, saya buka terminal. Sekarang, kalau kita ketik anti-gravity, itu udah nggak ada anti-gravity. Itu sekarang berubah jadi AGY-IDE. Agak aneh emang, karena sebelumnya anti-gravity langsung namanya, tinggal kita jalanin. Sekarang berubah jadi AGY-ID. AGY-ID. Dah, dia bakal buka anti-gravity-nya. Nah, kenapa dia berubah? Itu kemungkinan besar karena sekarang udah ada anti-gravity CLI. Nah, nama anti-gravity ini kemungkinan bakal dipakai di CLI-nya, meskipun saya belum sempat coba kayak gitu. Oke, sekian aja. Cukup simple sebenarnya. Anti-gravity-nya kalau nggak nampil IDE kayak gini, atau text editor lah bisa kita bilang, nampilnya cuma
anti-gravity yang baru gitu, yang cuma chat aja, bisa kita download aja si anti-gravity IDE buat kita ngoding kayak biasa. Terus kalau teman-teman pengen hapus juga anti-gravity yang cuma chat aja, itu juga boleh. Dia udah berdiri sendiri gitu, nggak ada keharusan buat kita install keduanya. Oke, sekian aja dari saya. Segitu aja buat kita ngupdate anti-gravity kita biar jadi kayak sebelumnya. Ada text editor lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Semoga mudah dipahami dan harimu menyenangkan. Bye-bye.